Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anel Sanugranti dengan nomor NPM 25146. Saya dari kelas D, dan malam hari ini saya akan mempresentasikan beberapa isu penting dalam kewarganegaraan yang berkaitan langsung dengan kehidupan bernegara dan pembentukan karakter warga negara, khususnya dari sudut pandang mahasiswa hukum. Yang pertama, yang akan kita bahas adalah sehat berbuah-buahan. Apa itu sehat berbuah-buahan? Sehat berbuah-buahan tidak hanya dimaknai secara harfiah sebagai pola hidup sehat, tetapi juga sebagai simbol masyarakat yang sehat secara moral dan sosial. Warga negara yang sehat jasmani dan rohani akan lebih sadar hukum, rasional dalam berpikir, serta mampu berpartisipasi aktif dalam kehidupan demokrasi. Negara membutuhkan warga yang tidak hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki gaya hidup sehat, produktif, dan kualitas partisipasi publik meningkat. Selanjutnya, tentang perilaku suka korupsi. Apa itu perilaku suka korupsi? Perilaku korupsi merupakan masalah serius dalam kehidupan bernegara. Korupsi bukan sekedar pelanggaran hukum, tapi juga pelanggaran moral dan pengkhianatan terhadap kepercayaan publik. Budaya suka korupsi berawal dari hal kecil seperti tidak jujur, menyalahgunakan kewenangan, dan membenarkan tindakan salah demi keuntungan pribadi. Sebagai mahasiswa hukum, kita dituntut menjadi agen perubahan yang menolak korupsi sejak dari pola pikir dan tindakan sehari-hari. Selanjutnya kita masuk di materi demokrasi. Di sini ada yang tahu apa itu demokrasi? Demokrasi adalah sistem pemerintahan yang menempatkan rakyat sebagai pemenang kedaulatan tertinggi. Dalam demokrasi, kekuasaan tidak boleh terpusat pada satu pihak, melainkan harus diawasi melalui mekanisme hukum partisipasi publik. Namun, demokrasi akan kehilangan makna jika rakyat apatis, mudah dimanipulasi, dan hanya aktif saat pemilu saja. Oleh karena itu, kesadaran hukum dan sikap kritisme warga negara menjadi kunci berjalannya demokrasi yang sehat. Selanjutnya kita masuk ke materi MBG atau makan bergizi gratis dalam perspektif kewarganegaraan. Program MBG atau makan bergizi gratis dapat dipahami sebagai bentuk tanggung jawab terhadap negara dalam menjalankan kesejahteraan warga negara. Program ini berkaitan langsung dengan hak sosial warga negara, khususnya hak atas kesehatan dan hak atas pendidikan. Namun, kebijakan seperti ini harus diawasi secara ketat agar tidak menjadi ladang korupsi atau sekedar pembawa pendidikan tinggi. Di sini, peran warga negara dan mahasiswa hukum untuk mengawal kebijakan politik agar tepat sasaran dan berkeadilan. Selanjutnya kita masuk ke materi presiden dan kekuasaan. Presiden merupakan kepala negara dan kepala pemerintahan yang memiliki kekuasaan besar. Dalam negara hukum, kekuasaan presiden harus diawasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga lain. Presiden ideal adalah pemimpin yang bekerja untuk pemerintah rakyat, bukan untuk memperpanjang kekuasaan atau kepentingan kelompok tertentu. Kesadaran konstitusi menjadi penting agar tidak menjadi penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya kita masuk ke materi dari leluhur yang haus kekuasaan, refleksi kritis. Sejarah menunjukkan bahwa kecenderungan haus kekuasaan sudah ada sejak zaman leluhur. Kenapa sudah ada di zaman leluhur? Baik dalam bentuk kerajaan, feodalisme maupun kekuasaan absolut. Mentalitas ini kadang masih terbawa hingga sekarang dalam berbentuk nepotisme, oligarki, dan penyalahgunaan jabatan. Tantangan generasi muda adalah memutus rantai budaya kekuasaan yang menindas dan menggantikan dengan budaya hukum, etika, dan tanggung jawab publik. Kesadaran hukum adalah sikap patuh terhadap hukum bukan karena takut sanksi, tetapi karena memahami bahwa hukum dibuat untuk menjaga keadilan dan keadilan. Rendahnya kesadaran hukum terlihat dari pelanggaran lalu lintas, suap, hingga main hakim sendiri. Mahasiswa hukum memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi contoh dalam menaati hukum dan pengadu kasus masyarakat. Hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Warga negara sering menuntut hak, tetapi merupakan kewajiban seperti taat hukum, membayar pajak, dan menghormati hak orang lain. Negara yang kuat bukan hanya ditopang oleh pemerintah yang baik, tetapi juga oleh warga negara yang bertanggung jawab.
Nasionalisme di era modern. Nasionalisme saat ini tidak lagi hanya soal angkat senjata, tetapi menjaga persatuan di tengah perbedaan suku, agama, dan pendapat politik. Di era media sosial, nasionalisme diuji melalui hoax, ujaran kebencian, dan polarisasi masyarakat. Mahasiswa diharapkan mampu bersikap kritis, tidak mudah terprovokasi, dan tetap menjunjung nilai persatuan. Etika dalam kehidupan bernegara. Etika berperan penting dalam melaksanakan kekuasaan dan penegakan hukum. Walaupun suatu tindakan ilegal, bentuk tertentu etis, banyak persoalan bangsa muncul bukan karena kekosongan hukum, tetapi karena rendahnya etika para penyelenggara negara. Oleh karena itu, hukum dan etika harus berjalan beriringan. Partisipasi politik mahasiswa. Mahasiswa dikenal sebagai agen perubahan. Partisipasi politik mahasiswa tidak harus melalui turun ke jalan, tapi juga bisa melalui diskusi, kajian ilmiah, advokasi kebijakan, dan pengawasan publik. Sikap apatis mahasiswa justru dapat melemahkan demokrasi dan membuka ruang lagi bagi penyalahgunaan kekuasaan. Negara hukum dan keadilan sosial. Indonesia adalah negara hukum, artinya semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Namun, dalam praktiknya masih sering muncul ketimpangan penegakan hukum antara masyarakat kecil dan elit kekuasaan. Tantangan negara hukum adalah memastikan hukum tidak tajam ke bawah dan tumbul ke atas. Materi-materi kewarganegaraan ini menunjukkan bahwa persoalan bangsa tidak hanya berkaitan dengan aturan tertulis, tetapi juga mentalitas, etika, kesadaran warga negara. Mahasiswa hukum diharapkan tidak hanya memahami teori, tetapi juga memiliki keberanian moral untuk membela keadilan dan kebenaran. Baik, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih Bapak.